Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek dari ujian praktikum kami mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Nah, selanjutnya di sini terlihat gambar topologi jaringan di mana terdapat beberapa VN dari DMZ ya, yaitu ada DNS, lalu ada web server, ada mail, LDAP, radio, dan proxy. Lalu di sini ada firewall, di mana firewall ini menjadi batasan atau yang membatasi antara DMZ, outside atau internet, dan juga inside. Lalu di sini ketentuan yang harus kami kerjakan. Lalu berikut ini merupakan IP address yang akan kami gunakan. Baiklah, selanjutnya, maka pertama yang akan kami lakukan adalah mengkonfigurasi DNS terlebih dahulu. Yang kita lakukan pertama yaitu mengkonfigurasi name.conf.option. Ini script yang sudah kami konfigurasi sebelumnya. Jadi sesuaikan atau isi script di mana di sini listen on IP versi 6 2001 B1518 dan IP 4-nya yaitu 192.168.1.1.8 sesuai dengan IP yang kami gunakan. Lalu allow query-nya kami buatkan. Jika subdomain name conf option sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita mengkonfigurasi yang lokal. Nah, kita konfigurasi sesuai dengan script ini. Dimana di sini yaitu windows5.com. Jika sudah sesuai dengan script, konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi ke DB. Pertama itu DB 192. Mengaktifkan perintah sudo vim DB 192 untuk mengkonfigurasi. Nah, ini dia yang perlu kita konfigurasi pada DB 192 seperti ini. Jika sudah, baiknya kita akan mengkonfigurasi yang 2001. Belakang 1 kita konfigurasi. Jadi ini namanya. Kita konfigurasi seperti ini. Jika sudah, selanjutnya setelah DB 192 DB 2001 kita masuk ke DB gugus5.com domain. Nah, di sini terlihat ya pada DB gugus5.com IP yang kami gunakan di sini itu IP yang sama seperti yang ada pada slide tadi yang sudah kita sediakan di slide. Ini tadi IP yang akan kami masukkan ke dalam konfigurasi yang db75.com. Jika sudah sesuai, masukkan semua IP-nya, IP 4 dan IP versi 6-nya. Selanjutnya kita akan mengecek dengan perintah dik. Yang pertama kita cek adalah dik gugus5 dulu. Kita coba cek dik gugus5.com. Nah, jika tampilan seperti ini berarti pengecekan atau pengujian telah berhasil. Selanjutnya kita coba dik X192 dengan 8 138. Nah, tampilannya seperti ini, sama saja seperti tadi gugus5.com, artinya konfigurasi telah berhasil ya. Jika tampilannya seperti ini, selanjutnya kita coba akan menguji ya IP versi 6. Nah, sama saja ya. Ini tadi dengan perintah dik dengan X lalu IP 6-nya tampilannya seperti ini, maka konfigurasinya telah berhasil ya.
Nah, jika semua langkah-langkah tadi sudah em, kita lalui, maka konfigurasian DNS telah berhasil dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marisdaya dengan NIM 0404 231139. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan email. Eh, yang pertama, mas, menge- yang pertama adalah dengan cara mengecek DPKG, DTPL, Grab, Postfix. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada fungsi di sini DPKG Grab untuk memastikan supaya bisa berkirim pesan dengan jaringan lokal. Lalu lakukan lagi DPKG Grab Dovecode. Nah, yang Dovecode juga sudah terpasang sebagai layanan server email. Lalu masuk ke direktori cd etc postfix, ketik sudo vim main.cf, lalu set nu, lalu ubah pada baris ke 41 dan 50. Ubah pada softbound menjadi yes, lalu pada baris ke 50 sesuai direktori postfix yang kita inginkan, yaitu var full postfix. Lalu pada baris ke 78 main owner menjadi postfix. Lalu baris ke 94 my hostname subdomain menjadi mail.gugus5.com. Lalu my domain sebagai domain utama yaitu gugus5.com. Lalu pada baris ke 102 lalu pada baris ke 123 my origin sama dengan my domain. Lalu pada baris ke 138 init interface sama dengan my hostname. Um, Lalu pada baris ke 186 dan 187 dihapus tanda pagar. Ini tanda pagarnya dihapus. Lanjut pada baris 270 dan 287 diubah menjadi subnet dan IP yang kita mau yaitu 192.168.1.0. Lalu pada baris 407 alias map diubah menjadi hash titik 2 slash etc slash aliases. Lalu pada baris 418 alias database diubah menjadi hash titik 2 slash etc slash aliases. Uh, Fungsinya untuk alias user yang ada di server bisa saling terkait dengan postfix sehingga ketika kita membuat user dengan nama gugus5 maka dia otomatis akan membuat email yaitu gugus5@gugus5.com. Lalu tambahkan pagar pada baris ke 650 dan 670. Nah, di sini ditambahkan pagar dan pada baris 670 juga ditambahkan pagar. Nah, lalu tambah pagar pada baris 674 sampai baris 683. Baris 674 dan baris 683. Lalu keluar dari konfigurasi. Lalu restart postfix yaitu sudo systemctl restart postfix.
sudo systemctl restart postfix. Nah, lalu status Nah, bisa dilihat di sini sudah bekerja dengan baik dan benar. Lalu lakukan ping pada domain utama, yaitu ping gugus5.com. Nah, bisa dilihat di sini sudah lancar ya. Lalu lakukan ping juga pada subdomain, yaitu mail.gugus5.com. Nah, bisa lihat juga di sini bisa di-ping dengan baik. Lalu lakukan cek dengan menuliskan komen net start negatif tan grade 25. Nah, untuk mengecek apakah port pada postfix postfix pada port 25 sudah berjalan dengan baik dan benar. Lalu cek juga pada port 110. Nah, sudah berjalan juga, dan pada port 143. Nah, sudah berjalan juga. Lalu masuk ke direktori etc .hot, lalu ketik sudo vim .hot.conf untuk melakukan konfigurasi setnu. Nah, pada baris ke-30 tambahkan lambang bintang untuk mengizinkan semua layanan IPv4. Lalu tambahkan tanda titik dua sebanyak 2 kali untuk mengizinkan layanan pada semua IPv6. Lalu keluar. Lalu masuk ke direktori cd tc .hot/con.d. Lakukan konfigurasi sudo vim 10 out.conf. Nah, pada baris ke-100, tambahkan kata login pada plain, yaitu jadi plain login, untuk menambah keterangan pada tampilan awal SQL Mail. Lalu keluar lagi. Lalu di restart kembali. Sudo systemctl restart dovecode. Lalu status. Dilihat kembali statusnya apakah sudah berjalan juga. Nah, di sini sudah melihat dapat berjalan dengan baik. Lalu masuk ke direktori cd var www html mymail.gugus5.com ls. Nah, lalu ls kembali. Bisa dilihat ini semua folder yang ada pada mymailgugus5.com. Lalu ls -1. Nah, ini semua. Lalu ketikkan sudo config hash con.pl. Nah,
Pada bagian sini, bagian yang diubah adalah pada yang pertama, satu. Nah, di sini yang diubah adalah bagian ini, bisa dilihat. Organisasinya menjadi PT Gugus 5, lalu provider name Superma, dan balik lagi, eh, R, 2. Nah, domain name-nya bisa dilihat diubah menjadi gugus.com, dan serial OSM-nya menjadi SMTP. Update update IMAP-nya juga berubah jadi mail.gugus5.com, dan update SMTP-nya diubah menjadi mail.gugus5.com. Saya lihat eh, yang A diubah. Nah, di sini lihat ada IMAP server, IMAP port-nya itu 143, dan server software-nya itu Dovecot. Lalu right, yaitu B. Bisa lihat SMTP servernya menjadi mail.gugus5.com pada port 25 juga, yaitu height dan width. Ini tidak sesuai. Nah, lalu masuk ke directory var. Oh, itu sudoku. Lalu cd sekarang, lalu ls. Nah, bisa lihat di sini ada file folder attach dan data. Lalu ls negatif l, ini seperti ini. Lalu restart sudo ctl restart apa itu 2. Lalu lihat status. Nah, sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk pengujian, kita akan masuk ke directory etc postfix, lalu sudo telnet mail dot gugus5.com. Telnet mail of ini 25 port 25. Nah, lalu ketik mail from admin sojk at gugus5.com. Lalu save to gugus5 at gugus5.com.
data, subject, testing, mail, server. I Maaris, contohnya itu Hello Rizky Maaris Senjaya. Lalu quit. Lalu untuk melihat inbox bisa dilakukan dengan cara sudo cat slash var slash o slash mail uh, slash gugus 5. Nah, bisa lihat sudah ada pesannya. Lalu untuk POP3 bisa dilakukan dengan cara mengetikkan telnet mail dot gugus 5.com 1110. Nah, bisa lihat usernya yaitu sebagai gugus 5, passwordnya yaitu admin itu. Lalu list 2 RTF 2. Nah, bisa dilihat juga pesannya sama. Lalu kita quit. Lalu pada bagian email juga akan keluar yaitu Rizky Maris Jaya. Nah, hello Rizky Maris Jaya. Nah, bisa lihat di sini sudah diterima. Lalu pada bagian square mail kita ubah, kita cek my email dot square my email gugus5.com 81. Nah, masuk yaitu gugus 5, passwordnya admin SLJK. Nah, bisa dilihat gini. Nah, pesannya sudah masuk. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya, Rizky Maris Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dio Randa dengan NIM J040 4231 028. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk konfigurasi LDAP server menggunakan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Baik,
Baik, bisa dilihat pada gambar samping ini. Konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 LDAP server adalah 192.168.1.1.4. Dan IP versi 6-nya adalah 2001. Baik, bisa dilihat pada gambar di samping ini, konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 dan IP versi 6 LDAP server adalah 2. Baik, bisa dilihat pada gambar di samping ini, konfigurasi IP untuk semua topologi jaringan, di mana IP versi 4 LDAP server adalah 192.168.1.144 dan IP versi 6-nya adalah 2001.b.21.25.2-nya 2 kali 144, maaf. Oke, langkah selanjutnya, karena sebelumnya praktikan telah mengkonfigurasi VM LDAP server agar diizinkan untuk diremote dengan memanfaatkan protokol SSH. Langkah selanjutnya, karena sebelumnya praktikan telah mengkonfigurasi VM LDAP server agar diizinkan untuk diremote dengan memanfaatkan protokol SSH pada port 22. Oke. Kemudian, praktikan akan melakukan ping IP terlebih dahulu dengan VM LDAP server, yaitu 192.168.1.144. Bisa terlihat IP laptop dengan VM LDAP saling terkoneksi. Selanjutnya, masukkan perintah SSH admin SOJK at 192.168.1.144 dengan pasportnya admin SOJK. Oke. Clear untuk membersihkan barisnya. Lanjutnya, langkah pertama untuk mengkonfigurasi langkah pertama untuk mengkonfigurasi LDAP server adalah dengan melihat apakah layanan LDAP server telah terinstal pada VM ini yang terdiri dari slapd dan LDAP dengan cara masukkan perintah dpkg -l grep slapd dan LDAP dengan cara dpkg -l grep LDAP. Yang bisa terlihat layanan LDAP server yaitu dengan menggunakan slapd dan LDAP telah terinstall pada VM ini. Selanjutnya, masukkan perintah sudo su untuk login sebagai user root. Kemudian, kalian bisa masukkan perintah dpkg min configure reconfigure slapd. Namun, dikarenakan praktikan telah melakukan konfigurasi tersebut, maka praktikan hanya akan menampilkannya dalam bentuk gambar berikut ini.
Langkah pertama, omit open LDAP configuration, kita pilih no. Selanjutnya, DNS domain name, kita masukkan DNS kita. Dalam contoh ini, DNS yang praktikan gunakan adalah gugus5.com. Kemudian, langkah ketiga, organization name. Ini opsional, bebas, tidak ada ketentuan khusus. Namun, dalam contoh ini, praktikan menggunakannya dengan nama PT Gugus 5. Kemudian, langkah keempat, administrator paspor. Ini juga bebas, namun praktikan mengkonfigurasinya dengan paspor admin SOJK. Kemudian, confirm paspor admin SOJK. Database-nya kita pilih MDB. Terus, do you want to remove the database during purge? Kita pilih no. Dan terakhir, move all database, kita pilih yes agar menghapus database sebelumnya. Selanjutnya, kita pergi ke directory vim etc ldap ldap.conf. Directory ini untuk mengkonfigurasi LDAP client. Kemudian, pergi ke baris 8 dan 9, matikan komentar atau tanda pagar untuk mengaktifkan line tersebut, line 8 dan line 9. Kemudian kita arahkan base pada domain yang digunakan, yaitu gugus5 dan dc.com. Dengan URI-nya kita arahkan ke IP VM LDAP server tersebut, yaitu 192.168.1.144 dengan port 389, ini port LDAP. Kemudian pada baris ke-16, kita berikan pagar atau komentar agar line tersebut dimatikan. Selanjutnya, kita bu Selanjutnya, kita pergi ke directory home, jadi home admin SOJK, kemudian kita buat file dengan nama secondlevel.ldif. Dapat terlihat, perhatikan sebelumnya telah membuat file second level LDF. Kita lihat isinya dengan cara vim second level LDF. Enter. Dapat terlihat. Maksud dari baris kode ini adalah DN, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi setiap entry dalam directory LDAP tersebut. Dalam contoh ini terdiri dari OU, yaitu organization unit atau organisational unit, dan dalam ketentuannya ada dua organization organizational unit, yaitu dosen dan mahasiswa. Kemudian DC-nya yaitu komponen dari domain yang digunakan, yaitu gugus5 dan .com. Terus OU di sini berbeda dengan OU di atas. OU di sini adalah objek kelasnya, yaitu dosen dan mahasiswa. Oke, kita key, atau kalau kalian ingin masuknya itu dengan cara wiki. Selanjutnya, masukkan perintah
LDAP add min-x min-d dan sama dengan admin, maaf, dc sama dengan gugus 5, dc sama dengan com, min-w, min-f, second file tersebut. Oke, dikarenakan mereka telah melakukan konfigurasi ini atau perintah ini, maka tidak perlu diulangnya kembali. Namun, maksud dari baris kode perintah ini adalah min-x untuk fungsi execute, min-d untuk login sebagai user, min-w untuk password, dan min-f adalah file yang telah berisikan konfigurasinya, yaitu kita telah mengkonfigurasi pada directory second maple adf. Selanjutnya, untuk konfigurasi weblam, kita perlu mengedit file yang dirinya berada pada, kita ini exit dulu, kita perlu sebagai user root, yaitu sudo vim etc apache 2 conf enable ldap ac ldap account manager.conf. Kita lihat isi dari file tersebut. Kemudian pada baris ke-12 kita beri tanda pagar atau komentar line tersebut untuk mematikan line tersebut dan menambahkannya pada line ke-13 dengan perintah recure IP dari yang digunakan, IP network yang digunakan ya. Maka IP network akhirnya 0 dengan slash tetap 24. IP yang digunakan dalam contoh ini 192.168.1.0/24. Selanjutnya kita bisa merestart terlebih dahulu untuk menerapkan konfigurasi yang telah dilakukan pada layanan Apache 2. Sudo dengan cara sudo system ctl restart Apache 2. Selanjutnya kita buka lam tersebut. Selanjutnya kita buka weblam tadi dengan cara masukkan IP LDAP server tersebut, yaitu 192.168.1.144 dengan akhiran /lam. Dikarenakan sebelumnya ketika telah membuat username dengan nama admin, kita cek terlebih dahulu lam configuration, kita edit server profile, terus ini dikarenakan telah mengkonfigurasi tersebelumnya dengan password admin SOJK, namun jika benar-benar belum mengkonfigurasi apapun, maka passwordnya adalah dengan nama yang sama dengan profil name, yaitu lam admin SOJK. Oke. Untuk server address, arahkan ke IP dari LDAP server tersebut, yaitu dalam contoh ini 192.168.1.144 dengan tree suffixnya. Domain kita tetap gugus 5 dc.com, terus pindah ke bagian bawah, CN-nya sebagai
dengan nama admin, DC-nya domain lagi, gugus 5 dengan akhiran com. Dan masukkan password yang diinginkan. Oke, kemudian save. Dikarenakan kami telah membuat, ketika telah membuat konfigurasi ini, maka kami tidak akan save-nya. Oke, masuk kembali admin OJK. Kita klik review. Dapat terlihat DC gugus 5 DN DC gugus 5 dengan tik. Kemudian masukkan IP server LDAP untuk membuka web LAN, yaitu 192.168.1.144 dengan akhiran /LAM. Passwordnya admin SOJK. Cancel, review. Melihat konfigurasi yang dilakukan pada Linux telah saling terintegrasi dengan web LAN ini. Yaitu tadi ada AU dosen dan mahasiswa. Oke, selanjutnya kembali. Oke, selanjutnya kita pergi ke direktori LDAP skema. etc LDAP skema. Kita lihat isi dari direktori ini dengan cara ls. Oke, terlihat sebelumnya praktiker telah mengkonfigurasi dengan nama file mahasiswa.skema dan dosen.skema. Selanjutnya, kita masuk sebagai user root dulu. Kemudian cd. Dan kita lihat isi dari file, isi dari directory root itu apa saja. Apakah ada filenya atau tidak. ls, lihat sebelumnya Selektif telah mengkonfigurasi atau membuat file dengan nama lif alt dan skema convert.conf. Kita lihat isi dari skema dulu, karena di sini cukup penting. Skema convert.conf. Kita buka, lihat
maksud dari baris kode ini adalah ini menambahkan isi dari file atau directory ini LDAP slash skema slash core cosine nis init org person dosen mahasiswa ke dalam folder ldifot dengan cara slap test minf filenya skema minf lagi kita arahkan ke ldifot. Oke, dikarenakan sebelumnya telah dikonfigurasi maka pastikan tidak akan melakukannya lagi. Selanjutnya eh, kode ini digunakan untuk menguji konfigurasi LDAP server apakah ada kesalahan dan kemudian akan menyimpan keluaran tersebut pada direktori LDF tadi. Oke, selanjutnya digunakan telah menambahkan, maka kita langsung saja dengan cara ls etc LDAP slash d min titik d terus change backslash sama dengan config slash cn backslash sama dengan skema dapat terlihat file dengan nama dosen dan mahasiswa telah ada. Kemudian lakukan LDAP add min y eksternal min h LDAP i satu masukkan 192 tidak perlu karena telah terkonfigurasi sebelumnya min f root LDI out terus chain backslash config dan lagi backslash skema terus backslash lagi chain backslash dulu sama dengan backslash kurung kurawa kurung 4 oke ini untuk menambahkan dari folder dari atau file dari dosen ke server LDAP web nanti. Dan selanjutnya yang mahasiswa juga. Oke. Untuk memastikan kalau kalian bisa membuka komen ini LSATC untuk melihatnya, menambahkan dosen dan mahasiswa. Setelah melakukan komen tadi, maka akan muncul file dari dosen dan mahasiswa pada cn slash sama dengan skema. Oke, selanjutnya kita pergi kembali ke dosen. Kita lihat sini aja.
atau bisa seperti ini. Ini sebelumnya telah telah menambahkan UID Pak Agung pada UU dosen dengan git number 1999, nama direktorinya home Pak Agung, login saya /bin /bus, objek class-nya dosen, objek account, shadow account, terus SN-nya Agung Ridwan atau nama lengkap dari Pak Agung dengan unit number 1999 dan pasportnya untuk memudahkan yaitu dengan menuliskan kembali namanya yaitu Agung. Begitu juga dengan unit Pak Fauzan. Cuma, begitu juga dengan unit Pak Fauzan yang membedakan hanya pada git number, NIP dan pasportnya. Oke, selanjutnya kita pergi ke mahasiswa OU organizational unit. Kita view children ada 7. Sebelum itulah mereka telah berkonfigurasi. Ini semua anggota kelompok 4 pada UP UAS AJ kali ini. Yang pertama ada Alicia dengan git number 2004, Dio dengan git number 2000, Wid Fatur dengan git number 2006, Imam dengan git number 2002, Wid Keva dengan git number 2003, Rizky git numbernya dengan 2005, Wid Sarah dengan git numbernya 2001. Oke, kita akan melakukan pengujian menambahkan child yaitu dengan create a child entry, klik default, kita cari OU-nya dengan OU mahasiswa ya. OU mahasiswa. Posik account dan shadow account ya. Kita pilih bersamaan dengan cara tekan CTRL sambil dengan tekan CTRL. Posik account dan shadow account. Klik proses. CN-nya bebas. Kita mau tes AAJ misal unit numbernya 2024. Home directory-nya home AAJ. NIM-nya misal J040 4231 000. SN-nya UP UAS AAJ width-nya sama yang sama AAJ width numbernya 2024. User passwordnya kita tambahkan AAJ aja. Oke, selanjutnya pergi ke kolom login cell, kita bikin bin/bus. Oke, create object yang bawah. Oh maaf, kita pilih terlebih dahulu RDN-nya sebagai UID. Oke, create object. Net bisa dilihat UID dengan nama AAJ di organisasional unitnya mahasiswa dengan git number 2024, direktorinya home AAJ, login selnya sama /bin/bus. Name-nya kita coba J040 4231 000. Oke, kita commit. Oke, terlihat bertambah dengan git AAJ paling teratas.
Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Oke, masukkan berita sudo apt install. Maaf, install libnss ldap libpam libpam ldap nscd. Oke, dikarenakan mereka telah mengkonfigurasi bagian baris kode ini, maka Python akan hanya menampilkannya dalam bentuk gambar. Sebentar. Ya, dapat terlihat pada gambar di samping ini. Pertama, pada bagian LDAP server Yuri, kita arahkan ke IP VM dari LDAP server tersebut, yaitu dalam contoh ini 92.108.1.144 dengan port 389. Selanjutnya, DN name-nya, domain name-nya, yaitu DC gugus 5, domain dari kelompok kita. Kemudian DC sama dengan com, yaitu .com dari gugus 5 yang telah kami konfigurasi sebelumnya pada bagian DNS server. Kemudian LDAP versionnya kita pilih 3. Selanjutnya ada local root database admin, kita klik yes. Terus LDAP DB required login, kita pilih no. LDAP account for root, kita pilih no, kita masukkan CN-nya dengan nama admin, DC-nya kita arahkan ke domain kita yaitu gugus 5 dan root passwordnya admin SOJK. Selanjutnya bisa ketikkan sudo out client minte nss p large LDAP. Untuk menerapkan konfigurasi LDAP kepada NSS. Oke, dikarenakan sebelumnya telah dikonfigurasi, maka aplikan tidak akan menjalankan baris kode ini lagi. Selanjutnya, kita pergi ke sudo pam out update, maaf, sudo vim. Salah, ternyata sudo pam out update. Kita beri tanda bintang pada bagian create home directory on login. Gunanya ketika user login akan dibuatkan home directory tersebut. Gunanya ketika user login akan dibuatkan home directory. Oke, selanjutnya kita pilih OK atau dengan cara enter. Kemudian kita sudo vim etc pam.d common session. Pergi ke baris
32 dan menambahkan SKEL sama dengan /etc /SKEL spasi umax sama dengan 077. Selanjutnya, untuk menerapkan konfigurasi tersebut, ketikkan sudo systemctl restart nscd. Ya, kemudian enable. Dikarenakan pendidikan telah melakukan baris kode ini, maka tidak perlu dilakukan lagi. Selanjutnya, untuk memastikan apakah LDAP pada web RAM tersebut telah saling terintegrasi pada VM Linux LDAP servernya, maka kita masukkan perintah getN passwd dengan username yang telah dibuat. Tadi ada Dio, misal saya sendiri. Lihat sesuai dengan yang ada di web RAM tadi. Selanjutnya ada Pak Fauzan, ada Pak Agung, atau yang terbaru ada AAJ. Oke, baik. Cukup sekian pada konfigurasi LDAP server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Yanif dengan NIM J0404231044. Di sini saya akan memaparkan mengenai server Radius. Untuk server Radius, pertama-tama kita membuka VM untuk server Radiusnya. Tapi di sini saya sudah menyambungkan putih untuk memudahkan pemaparan. Nah, di sini kita memasukkan perintah sudo su, yang mana diikuti dengan perintah cd spasi /etc /free radius /3.0 enter. Nah, di sini kita memasukkan perintah ls untuk memperlihatkan file-file pada layanan Radius ini. Setelah itu kita memasukkan vim users. Nah, di dalam file ini kita menambahkan user yang mana berupa gugus 5. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita memasukkan perintah berupa vim client.conf. Nah, di dalamnya kita memasukkan secret berupa diploma, yang mana kita memasukkan set nu di line ke status. Lalu kita keluar. Terakhir kita memasukkan perintah free radius min capital X. Perintah ini harus dilakukan untuk menjalankan pengetesan pada VM Mikrotik nanti. Setelah itu kita beralih ke sini, yaitu CMD. Nah, di dalam CMD kita memasukkan perintah berupa sudo su, lalu memasukkan perintah berupa cd /etc /free radius /3.0 /mods strip enabled /. Lalu kita memasukkan perintah ls spasi min l. Di sini kita bisa melihat file-file yang ada di dalam layanan Radius ini. Nah, untuk mengubah kondisi dari file ini, kita bisa menggunakan pertama-tama memasukkan perintah ls spasi /2 /mods strip available / spasi untuk melihat opsi-opsi pengubahannya.
Tetapi di sini kita tidak perlu karena filenya sudah benar. Nah, lalu kita memasukkan perintah berupa vim ldap. Di sini kita mengubah IP server menjadi 192.168.1.144, lalu mengaktifkan port identity dan base_dn. Di sini kita mengubah identity dan base_dn menjadi gugus 5. Lalu keluar. Lalu kita memasukkan perintah berupa cd spasi .2 untuk menjadi seperti ini. Maaf. Lalu memasukkan perintah cd site strip enable \, diikuti dengan perintah ls. Lalu kita memasukkan perintah berupa vim default. Enter. Di sini kita memasukkan perintah set nu, set number. Pada line 165 kita mengubah max connection menjadi 0 supaya tidak memaksimalkan limit pengguna. Lalu di sini kami juga menambahkan autentikasi tipe ldap untuk menambah keamanan. Lalu kita keluar. Setelah itu kita memasukkan perintah cd spasi .2 lagi. Untuk kembali ke sini. Lalu memasukkan perintah cd /etc /free radius /3.0. Yang mana sudah kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan perintah retest -x gugus 5 admin sojk terus IP berupa 127.0.0.1 diploma. Di sini gugus 5 berupa user dan admin sojk berupa password. Lalu kita enter. Apabila muncul pesan hello gugus 5, maka tandanya berhasil. Di sini juga akan memunculkan pesan gugus 5. Lalu kita coba mengubahnya dengan user dan password yang lain. Dengan Dio dan Dio, maka akan muncul pesan Dio. Lalu Sarah dengan Sarah, maka akan muncul pesan Sarah. Lalu Imam dengan Imam, akan muncul pesan Imam. Lalu dengan Heva dengan Heva, maka akan muncul Heva. Lalu dengan Alicia dan Alicia, maka akan muncul Alicia. Lalu dengan Rizky dan Rizky, maka akan muncul pesan Rizky. Lalu kita masukkan Fatur dan Fatur, maka akan muncul keluar Fatur. Lalu apabila kita masukkan user Pak Fauzan dengan password Fauzan, maka akan muncul pesan berupa Fauzan. Lalu kita yang terakhir memasukkan user Pak Agung dengan password Agung, maka akan muncul pesan Agung. Di sini juga akan muncul pesan apabila kita mengecek di sini. Nah, setelah itu kita
beralih ke VM Mikrotik. Waduh, maaf. Di sini kita bisa memasukkan berupa Dio, lalu passwordnya Dio, maka akan muncul ini yang menandakan berhasil. Kan nama di sini berupa berhasil. Lalu kita masukkan perintah quit, lalu kita masukkan Sarah dengan password Sarah, maka akan muncul ini berarti berhasil. Lalu quit lagi, imam dengan imam, berhasil lagi. Quit lagi dan masukkan Heva dengan Heva, berhasil juga. Lalu quit lagi. Lalu Alicia dengan Alicia, berhasil juga. Lalu quit lagi. Masukkan Rizky dengan passwordnya Rizky, berhasil juga. Quit lalu masukkan Fatur dengan passwordnya Fatur, maka dia akan berhasil juga. Lalu apabila kita memasukkan Pak Fauzan, di sini passwordnya hanya Fauzan, maka berhasil juga. Lalu yang terakhir, apabila kita memasukkan Pak Agung, maaf, Pak Agung dengan passwordnya hanya Agung saja, maka dia juga akan berhasil. Nah, mungkin sekian dari pemaparan mengenai server Radius dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk konfigurasi proxy pertama kita akan remote menggunakan CMD, yaitu pingnya 192.168.1.150. Kita terlihat pingnya mendapatkan jawaban. Lanjut kita SSH admin SLJK at 192 IP-nya apa? Oke, masukkan passwordnya admin SLJK. Oke, jangan dulu biar nanya rapi. Selanjutnya kita cd. Untuk pengaturan proxy, kita perlu pindah ke directory cd etc squid ls. Ya, sebelumnya pabrikan telah membackup file squid.conf ke squid.conf.pickup. Kita buka file tersebut dengan cara sudo vim squid.conf. Oke, ini konfigurasi yang akan dilakukan untuk proxy. Ya, start squid. Status layanan squid telah berjalan seperti saat layanan squid telah berjalan. Selanjutnya kita pengujian jumlah
karena sekarang di luar jam kerja. Kita ganti cara memberikan tanda seru atau ini bermaksud untuk negasi, yaitu selain di jam kerja tersebut berarti akses ditolak. Oke, selanjutnya kita restart kembali. Saya mau kembali ke Firefox, dan Facebook. Untuk tes terus demi hari Friday Saturday Tuesday Simplified.
Saya akan menjelaskan mengenai DB-MySQL. Berikut merupakan ketentuan dari database MySQL yang kami gunakan. Selanjutnya, kami akan melakukan konfigurasi pada database MySQL ini. Pertama, pastikan terlebih dahulu bahwa port 3306 telah tersambung pada server ini dengan menggunakan perintah nest.mintan grep 23306. Baik, dapat dilihat bahwa TCP 3306 telah listen pada admin SJK. Selanjutnya, kita akan masuk kepada server root, yaitu sudo mysql menggunakan perintah ini. Namun, dapat dilihat bahwa akses ini deny, dikarenakan kita sudah menambahkan user root menggunakan IP localhost. Oleh karena itu, kita melakukan login menggunakan user root menggunakan perintah mysql -u root -p -h kemudian masukkan passwordnya yakni admin SJK. Baik, dapat dilihat bahwa di sini kita sudah masuk kepada server MySQL. Kemudian, kita akan membuat database yakni database DiplomaDB menggunakan perintah create database diploma_db. Namun dapat dilihat bahwa database sudah terdapat pada MySQL ini. Nah, karena itu kita akan melihat database apa saja yang sudah terdapat pada server ini. Baik, di sini dapat dilihat bahwa database DiplomaDB sudah terdapat pada server ini. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan keluar terlebih dahulu dari MySQL menggunakan perintah /q. Kemudian kita akan melakukan pemindahan file dari device dari komputer kita menuju admin SJK menggunakan WinSCP. Di sini dapat lihat kita sudah tersambung dengan WinSCP dan sudah dilakukan pemindahan file, yakni file dummy MySQL. Baik, selanjutnya kita akan mengimport file dummy MySQL menuju database diploma_db, yakni dilakukan pada shell Linux dengan menggunakan perintah mysql -u root -p diploma_db dan MySQL SQL. Kemudian masukkan admin SJK. Dikarenakan sudah dilakukan pemindahan file, maka akan terjadi error. Namun file sebenarnya sudah kami pindahkan terhadap server ini. Baik, selanjutnya kami akan masuk kembali kepada root. Kemudian masuk kepada admin SJK. Baik, kami akan masuk kembali kepada MySQL ini. Kemudian, kami akan menggunakan perintah use diploma_db untuk masuk kepada database DiplomaDB. Dapat lihat bahwa database sudah berpindah. Kemudian kita akan melakukan perintah show tables untuk memperlihatkan tabel pada database ini.
Dapat dilihat bahwa database ini sudah memiliki tabel yakni mahasiswa. Untuk melihat data pada mahasiswa ini menggunakan perintah select from mahasiswa yang akan menampilkan mengenai data tabel dari mahasiswa. Baik, dapat dilihat bahwa berikut merupakan data pada tabel mahasiswa. Baik, kita akan membuat create user menggunakan perintah create user gugus 5 at localhost identify by admin SOJK. Create user ini, gugus 5 merupakan user dari nama dari user, kemudian localhost merupakan IP-nya, dan identify by yaitu untuk masukkan password kepada user ini. Kemudian enter. Kemudian ini kenapa terjadi error? Dikarenakan sebenarnya kita sudah menambahkan user gugus 5. Oleh karena itu, di sini kita akan melihat user apa saja yang sudah terdapat pada MySQL ini. Menggunakan perintah select user host from mysql.user. Baik, dapat dilihat bahwa sudah terdapat user ini, yaitu gugus 5 sudah terdapat user gugus 5. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah grant all privilege untuk memberikan akses penuh, memberikan suatu hak akses kepada pengguna, yaitu untuk hak akses berlaku semua tabel dalam semua database ini. Kemudian, database ini juga akan menunjukkan bahwa pengguna ini dapat terhubung dari alamat IP atau host dari mana saja. Oleh karena itu, kita akan menggunakan perintah grant all privilege bintang to root at machine identify by admin SOJK. Oke, terjadi error dikarenakan kita sudah memberikan hak akses penuh kepada server pada pengguna gugus 5. Oleh karena itu, kita akan melihat terlebih dahulu apa saja hak akses yang sudah diberikan kepada gugus 5 ini. Baik, di sini dapat terlihat bahwa gugus 5 sudah diberikan akses penuh kepada Diploma DB. Ini dapat dilihat bahwa sudah diberikan hak akses penuh. Karena itu, kita tidak perlu memberikan akses kembali kepada gugus 5 ini. Baik, selanjutnya kita akan keluar dari MySQL ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi agar OIP dapat listen kepada DB MySQL ini menggunakan perintah sudo vim /etc/mysql/mysqld/mysqld.cnf. Baik, selanjutnya perhatikan pada bin address agar bin address ini sudah 0 semua agar OIP dapat listen kepada DBB MySQL. Setelah itu, simpan perubahan menggunakan *2 wiki tanda seru. Baik,
Jika konfigurasi pada database MySQL sudah dilakukan, maka selanjutnya lakukan pengujian pada Firefox dengan men-search pada pencarian yaitu myadmin +5.com.81, kemudian enter. Dapat lihat bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi ini. Dengan melihat bahwa data dari MySQL telah berhasil tersambung dengan web server.